Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atma, senang sekali kami bisa menyapa kembali sahabat Atma semua dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Pujasera. Apa sih itu Pujasera? Kita sudah ada kedatangan tamu timnya. Nah, sebenarnya nih kita timnya agak besar, agak banyak. Nanti semoga dalam kesempatan selanjutnya akan berkumpul semua ya. Oke, kita akan ke sebelah kanan saya. Silakan perkenalkan dirinya dulu, Kak. Baik, terima kasih Mbak Rika. Saya Afriansyah. Saya perawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada. Saat ini saya berdinas di ruang gelatik dan saya juga termasuk dalam tim hotline Pujasera. Ya, selanjutnya ada yang sudah tidak asing lagi. Silakan, Mbak. Ya, halo sahabat Atma, saya Elda Trialisa Putri, SPSI MPSI psikolog klinis di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda dan juga menjadi salah satu bagian dari tim hotline Pujasera. Oke sahabat Atma, seperti tadi di awal saya bilang kita akan bicara tentang Pujasera. Apa sih Pujasera? Mungkin beberapa dari sahabat Atma semua pasti ada yang sudah tahu, tapi ada juga apa sih Pujasera, tempat makan kah atau apakah gitu kan. Nah, kita lanjutkan, bisa Kak Apri atau Mbak Elda bisa jelaskan Kak, apa sih Pujasera itu dan apa yang melatar belakangi terbentuknya Pujasera. Silakan Kak Apri. Baik, terima kasih. Kalau Pujasera sendiri itu sebetulnya slogan kami ya, yang merupakan singkatan itu dari Peduli Jiwa Selamatkan Harapan, yang dimana kami ini tim-tim yang ada di hotline service ini memperdulikan keselamatan jiwa seseorang yang masih punya harapan untuk bisa melanjutkan kehidupan. Karena kebanyakan kita melihat beberapa bulan terakhir ini memang angka bunuh diri itu yang terus meningkat. Bukan cuman di daerah kita tapi juga di Indonesia tentunya. Nah, terutama di daerah kita sendiri. Di daerah kita sendiri itu angka bunuh diri itu semakin meningkat. Bahkan yang terakhir yang saya dengar kabar, saya baca kabar itu tanggal 10 kemarin itu ada yang berhasil bunuh diri, begitu kejadian. Nah, itulah akhirnya yang melatar belakangi tim untuk membentuk hotline service ini, dan akhirnya kita juga nggak cuman sendiri ya, tapi timnya banyak, ada dokter, ada psikolog, ada perawat, ada apoteker, ada terapis wicara dan macam-macam tenaga semua, yang lain. Nakes ya, dan mungkin yang dari bagian umum dan kehumasan juga semua juga ada juga di ikut berkecimpung di hotline service ini. Dan spesialisasi kekhususannya dari petugas kita ini untuk melayani hotline ini, adakah kekhususannya? Mengingatkan kita juga sudah ada pelatihan sebelumnya ya. Jadi seperti apa? Oke. Jadi spesialisasi khususnya ini adalah kami semua ini adalah yang ada di belakang layar, di belakang telepon ataupun juga chat itu adalah orang-orang yang sudah terlatih untuk melakukan konseling dasar melalui telepon, begitu. Jadi konseling itu kan ada yang tatap muka, ada yang lewat telepon. Tentunya ada beberapa hal yang perlu sangat diperhatikan ketika kita melakukan konseling ini. Dan ini juga merupakan bentuk pelatihannya itu tidak hanya sehari 2 hari ya, tapi memang butuh waktu berpuluh-puluh jam begitu untuk berlatih, dan kita juga role play langsung latihan sebelum ini dilaunchingkan pada tanggal 10 September kemarin. Itu bulan kemarin September, ya. September. Pada saat hari anti bunuh diri, peringatan anti bunuh diri sedunia juga tanggal 9 ya kemarin, 10 September. Ya, tanggal 10 September. Dan berarti kan bukan customer service biasa ya yang kita menerima aduan biasa seperti ini, berarti kan harus benar-benar terlatih seperti itu. Kemudian Kak Apri dan Mbak Elda, bagaimana sih cara kerjanya hotline service Pujasera ini? Selain sudah diatur jadwalnya oleh Kak Apri kan, mengingatkan kita kan nakes ini, apalagi yang perawat kan dia punya jadwal agak sulit ya untuk disatukan seperti itu. Jadi gimana tuh cara kerjanya? Terus apa yang harus dilakukan oleh seseorang jika ia atau temannya sedang berada dalam kondisi krisis bunuh diri? Cara kerjanya kalau yang umum itu biasanya ada 3 ya.
Yang pertama itu bisa lewat telepon biasa. Jadi nomor telepon yang ada itu bisa ditelepon lewat telepon biasa, ya tentunya berbayar pulsa. Ada juga yang menggunakan chat WA. Jadi kalau yang masih ragu, malu atau takut untuk berbicara, dia bisa menggunakan fasilitas chat dengan WhatsApp tadi. Di nomor telepon itu bisa, sama kalau mau yang free gratis tanpa berbayar pulsa, ya tentunya dengan menggunakan fasilitas telepon via WhatsApp tadi. Dan itu bisa langsung ditelepon dan nanti akan direspon langsung sama tim kami yang berjaga atau berdinas pada saat itu. Dan itu kan bergantian juga ya, ya, karena kita bergantian. Banyak Kak, hampir berapa ya Kak? 30? Kita nggak sampai sih, ada 23 sampai 24 kalau nggak salah. 23 petugas kita, jadi sahabat Atma jangan ragu jika ada rasa-rasa yang kurang enak, mengganjal, bisa telepon kita untuk sekedar curhat ya. Kita nerima layanan untuk curhatnya. Kemudian tadi mungkin Mbak Elda bisa sambung juga, gimana sih jika seseorang atau teman kita sedang berada dalam kondisi krisis bunuh diri, apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi jika kita menemukan keadaan bahwa kita tahu seseorang di sekitar kita, tidak hanya teman mungkin, siapapun gitu yang ada di sekitar kita, ada tendensi bahwa dia di dalam situasi krisis ataupun ada tanda-tanda bahwa ia ingin melakukan percobaan bunuh diri, maka yang bisa dilakukan pertama kita ada untuk mendampinginya begitu. Jadi itulah hal yang pertama yang bisa kita lakukan, mendampinginya. Bukan berarti kita melakukan interogasi, tapi hanya cukup memastikan kondisi orang tersebut itu aman. Seperti itu. Lalu berikutnya, jika kita sudah kebingungan nih, harus apa sih? Apa sih yang harus aku lakukan? Aku harus kemana sih? Begitu ya. Maka selanjutnya yang bisa dilakukan, salah satunya, makanya juga ini diadakan ya hotline ini, bisa langsung mengakses telepon ke hotline Pujasera ini, begitu di 0811 5800 8887. Iya, ya. nanti kita juga akan menaruh nomornya di video ini. Siapa tahu sahabat Atma juga nanti memerlukan, tidak hari ini mungkin di hari-hari selanjutnya pasti memerlukan. Sahabat Atma tinggal menyimpan saja nomornya, karena suatu saat bisa digunakan. Jadi seperti itu. Jadi bisa siapapun berkonsultasi. Jadi sebenarnya bukan langsung si pasiennya atau orang yang ingin melakukan percobaan bunuh diri yang menghubungi, tapi pihak keluarga untuk menanyakan apa yang harus dilakukan juga bisa langsung menghubungi nomor hotline tersebut. Nah, seperti itu sahabat Atma, semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya pertanyaan kita beranjak lagi, apa sih perbedaan antara menelpon hotline service Pujasera ini dengan berkonsultasi langsung ke poli kejiwaan? Melda mungkin bisa. Oke, kalau untuk menelpon hotline Pujasera ini namanya juga langkah awal begitu ya yang bisa dilakukan sehingga bisa tahu apa sih yang harus dilakukan. Nah, untuk konsultasi ke poli kejiwaan sendiri ini sudah penanganan tingkat lanjutnya begitu. Jadi sudah akan langsung bertemu sama dokter, sudah langsung akan ada perawatan yang dilakukan dan juga sampai pemberian obat begitu. Ya, jadi di garis bawahi hotline service Pujasera ini adalah langkah awal ya. Langkah awal ketika kita memang merasa membutuhkan bantuan profesional seperti dan itu itu ya. merupakan konseling dasar. Iya, Jadi betul. konseling dasar sebelum kita mendapatkan fasilitas kesehatan yang Tingkat lanjut. tingkat lanjutnya. Iya. Dan perbedaannya lagi kalau sedikit menambahkan, kalau kita ke poli kita nggak bisa cerita banyak karena terbatas sama waktu. Nah, kalau di hotline service ini kita bisa menceritakan yang mau kita ceritain. Mau ditumpahin semua, tumpahin aja di situ. Nah, itu melanjut tentang waktu ini ya, tapi kebetulan ngomongin ini. Nah, berapa sih kira-kira lama waktu yang dihabiskan untuk membantu satu penelpon saja ke hotline service kita, dan bagaimana tim memastikan kerahasiaan dari identitas dari pelapor dari penelpon hotline service kita? Kalau kerahasiaan identitas itu kami sudah disumpah untuk tetap merahasiakannya. Hanya saja kerahasiaan itu tetap kami jaga dalam bentuk laporan, dan laporannya tetap harus kita laporkan memang. Jadi itu bentuk dari profesionalitas kami dalam menjaga kerahasiaan memang. Tapi kalau untuk ditanya durasi waktunya,
ya rata-rata sih 15 sampai 20 menit itu yang idealnya. Meskipun kadang ada yang tidak terbatas kan? ada yang lebih dari itu. Terakhir kali saya terima telepon itu di atas 40 menit, bahkan di atas 40 menit. Terus kalau yang chat ya kurang lebih setengah jam dengan chatnya yang panjang-panjang juga. Jadi kita kurang bisa buat ngebatasin waktunya gitu. Mohon maaf tapi saya potong sebentar. Berarti tadi Kavi bilang sudah ada yang panjang begini. Memang dari kita launching di tanggal 10 tersebut hingga saat ini, berarti animo masyarakat untuk menggunakan hotline service ini sudah lumayan meningkat tinggi. Lumayan banyak, bahkan kalau saya boleh bilang cukup banyak malah. Yang saya baca track recordnya bahkan ada yang dari luar daerah pun ada yang sempat ngechat ke situ. Terus juga yang kejadian kemarin itu sempat saya terima, saya jaga 2 shift itu dari chat, telepon berlanjut semua tuh. Jadi ada 3 orang sekaligus itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi sambil ngechat, sambil nelpon, sambil ngechat lagi. Saya menggarisbawahi juga ya Kak Apri waktu bilang ada yang dari luar daerah. Berarti kan jangkauan informasinya sudah sampai ke sana, atau mereka mendapatnya dari mana ya misalnya, atau Kak Apri menanyakan dapat informasi dari mana yang dari luar daerah itu. Jadi kalau yang pernah saya baca track recordnya itu memang pertama kan kita pasti nanya identitas pasiennya buat kebutuhan kita dalam pelaporan dan segala macam tuh. Habis itu kalau dia menyebutkan dari luar daerah, ya kita tampung dulu semua cerita-ceritanya, baru kita tanyakan dari mana tahu nomor telepon ini. Ya jawaban mereka ada yang jawab dari chat GPT, ada yang ngeliat di sosial media, dia bilang seperti itu. Berarti cukup berpengaruh juga untuk siaran publikasi yang dilakukan gitu, dan kayaknya sih akan sudah lebih mulut ke mulut ya kan. Tapi itu artinya kan bagus gitu ya, berarti kan maksudnya kita bisa menjangkau orang lebih jauh. Mungkin kalau secara tindakan fisiknya beliau bisa langsung di daerahnya masing-masing, tapi kalau untuk memberikan konseling dasarnya dari kita, kalau kita bisa kan kenapa tidak gitu ya Mbak Elda juga. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya nih, mungkin Mbak Elda nih bisa menjawab ya. Apa saja sih tanda-tanda peringatan yang paling sering muncul ketika seseorang sedang berpikir untuk bunuh diri yang mungkin tidak disadari gitu oleh penderita? Oke, jadi ada beberapa tanda-tanda bahaya nih. Yang pertama, bisa saja orang tersebut berkata begitu ya, tiba-tiba misalnya ada chat nih, terima kasih ya kamu sudah pernah dampingin aku selama ini. Aku terima kasih juga untuk apa saja yang telah kamu berikan kepada aku selama ini, perhatiannya dan lain sebagainya. Mohon maaf jika selama tiba-tiba ada chat panjang seperti itu isinya, gitu ya. Itu perlu menjadi suatu tanda. Ada apa nih, gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ucapan terima kasih dan juga maaf. Ini ada apa nih? Itu malah jadi tanda itu bisa tanda besar juga. Ya, itu juga bisa menjadi salah satu tanda begitu ya, bahwa ada sesuatu yang terjadi. Belum tentu dia pengen bunuh diri sebenarnya, tapi ada sesuatu yang terjadi nih. Dia lagi butuh teman kah? Dia butuh seseorang kah yang ingin mendampingi dia begitu kan? Itu perlu diwaspadai. Lalu berikutnya ada perkataan bahwa kayaknya aku pengen mati aja deh. Kayaknya aku udah gak berguna lagi hidup sekarang ini. Sepertinya aku udah ngerasa lelah dengan semua ini, udah sangat penat dengan semuanya, gak ada yang lagi yang sayang aku, gak ada lagi yang ini, yang itu, yang ini, yang itu begitu. Itu juga bisa menjadi tanda begitu bahwa wah, ini sudah ada mengarah ke bahaya nih, sudah mulai ada ide berarti di situ. Ya. Lalu berikutnya dia lebih menarik diri atau lebih sering menyendiri. Jadi udah nggak mau bersosialisasi lagi seperti biasanya begitu ya. Yang tadinya suka untuk bergaul tiba-tiba tidak. Jadi ada perubahan yang mendadak di sini. Dan cenderung dia lebih suka untuk udah deh aku di kamar aja, nggak mau kemana-mana misalnya gitu. Jadi lebih sering untuk menyendiri. Berikutnya kemana-mana tuh lebih pengen sendiri gitu. Tapi sebenarnya dia awal-awal gitu bukan orang yang memang penyendiri yang suka pergi kemana sendiri, bukan yang kayak gitu. Tapi ini tiba-tiba ada perubahan gitu. Aku pengen ke pantai deh, tapi aku sendiri aja gitu.
Atau tiba-tiba temannya nelpon, kamu lagi di mana? Lagi di pantai. Lo sama siapa? Gitu kan, sendirian aja. Nah, kok tumben gitu kan. Nah, itu juga menjadi tanda gitu bahwa ada sesuatu nih, ada something nih gitu kan. Berikutnya juga bisa diperhatikan lagi bahwa ketika individu tersebut atau orang tersebut itu lebih membatasi komunikasinya. Biasanya dia gampang banget ditelepon, kok sekarang jarang ya. Atau sosmednya kok tiba-tiba hilang sih gitu. Ya kan, itu juga ya ada batasan akses untuk menghubungi gitu. Terus lebih emosional, lebih sensitif, lebih gampang murung begitu ya. Terlihat lebih sering merasa sedih, terus bentar-bentar cemas gitu kan. Dan juga yang berikutnya tanda-tandanya adalah mulai ada tanda-tanda mencari cara untuk mengakhiri hidup gitu. Karena ada beberapa pasien yang pernah saya tangani juga begitu, mereka sudah tahu nih bahwa cara mengakhiri hidup tanpa sakit, tanpa mengenaskan gitu, mereka juga ada yang sudah memikirkan itu gitu. Bahkan ada yang sudah sampai menyimpan beberapa jenis racun begitu. Jadi bukan lagi beli yang bisa di swalayan itu beli gitu ya, tapi memang sudah menyiapkan racun itu sendiri. Tapi gitu. berarti kalau itu sudah mengerikan ya. Iya. Sangat mengerikan. Betul. Ide buat mengakhiri hidupnya tuh udah sangat kuat. Iya. Berarti. Dan banyak ini gitu. Benar. Kalau plan A-nya nggak berhasil, dia kadang-kadang bisa berpikir untuk plan B-nya. Bahkan juga kelemahannya dari sosial media kan itu kadang menampilkan hal-hal yang seperti itu tuh. Ketika ada berita yang menampilkan bahwa seseorang itu mengakhiri hidupnya, itu bisa jadi men-trigger seseorang yang sudah lelah dengan hidup tadi untuk mencoba hal yang sama. Oh, ternyata dia bisa loh dengan cara ini loh. Saya juga pengen. Karena dia udah punya keinginan tadi, sudah punya ide tadi, bilang Mbak Elda tadi kan, udah punya keinginan, udah punya ide, dan akhirnya karena ada berita yang seperti itu, ya ke-trigger buat, oh ya, saya akan coba dengan cara yang sama, karena yang ini berhasil, gitu. Mungkin ada lagi selain yang ide, setelah ide-ide itu, apalagi tuh Mbak Elda yang tanda-tanda yang mengenaskan lainnya nih. Nah, dan juga kalau misalnya kita pernah tahu itu riwayat bahwa seseorang ini pernah didiagnosa oleh tenaga profesional dia mengalami ansietas, kecemasan, ataupun dia punya depresi. Nah, itu juga mesti berhati-hati begitu. Depresinya bisa saja sembuh, kecemasannya bisa saja sembuh. Namun jika ada suatu masalah yang cukup berat yang dihadapi dan dia kesulitan untuk menghadapi permasalahan tersebut, mungkin saja itu menjadi suatu hal yang kembali begitu. Sehingga muncul lagi tuh ide-ide untuk mengakhiri hidupnya. Nah, seperti itu ya sahabat Atma, mungkin bisa diulang kembali nanti kalau misalkan menonton video ini atau mendengarkan suara kita di Spotify gitu ya. Tanda-tanda tadi coba dicatat. Kalau misalkan ada rasa, sekali lagi kami di Rumah Sakit Atma Husada selain ada hotline service-nya juga bisa langsung ke kami ya, karena kami juga menyediakan sudah layanannya, sudah apalagi kekhususan ya rumah sakit jiwa seperti itu ya sahabat Atma. Kemudian kalau kita kembali lagi ke tim hotline service nih Kak Apri dan Mbak Elda, menurut pengalaman tim hotline service kita nih, apa sih mitos atau kesalahpahaman terbesar yang beredar di masyarakat mengenai bunuh diri atau masalah kesehatan mental? Kalau yang beredar itu terutama yang tingkat pendidikannya kurang ya, itu mitosnya pasti berhubungan dengan hal-hal yang mistis, entah diguna-guna orang, entah disantet orang, entah di ya pokoknya di atas kiriman orang lah gitu. Terus juga kalau yang mitos yang lain itu juga kerasukan segala macam ya, intinya berhubungan dengan hal-hal yang mistis. Goib ya, dan itu akhirnya tersebar luas, dan tapi tidak bisa kita salahkan juga, karena memang di awalnya gangguan mental itu atau gangguan kejiwaan itu di awal memang dihubungkan dengan hal-hal yang mistis. Dari zaman dulunya pertama kali munculnya itu, bahkan pengobatan pertama itu yang pernah saya baca di beberapa literatur itu, pengobatan pertama itu dengan cara dibor sisi kepala, dibor sisi kepala, dibolongin buat ngobatin, ternyata malah, tapi ya itu kebanyakan pasien yang setelah di kepalanya dibolongin itu
pada meninggal akhirnya. Karena memang pengobatannya belum maju kayak sekarang lah gitu. Itu di luar negeri yang saya baca, di luar negeri, sampai akhirnya mereka memunculkan kalau kita punya alat ECT tuh, alat kejut listrik yang buat otak. Nah, itu pun juga mereka juga 1800-an kalau nggak salah itu mereka menemukan itu. Awalnya tuh percobaannya dengan kodok dan segala macam, itu juga saya pernah baca. Sampai akhirnya kayak seperti sekarang mereka sudah punya bisa mengembangkan obat-obatan. Ada yang obat-obatan buat simptom positif, ada yang buat simptom negatif, bahkan ada obat-obatan yang buat kecemasan dan segala macam. Itu berkembangnya ke situ. Tapi memang karena masyarakat kita negara kita bukan negara yang maju ya, masih negara berkembang. Kebanyakan masyarakat kita tuh tingkat pendidikannya memang masih banyak yang rendah. Akhirnya yang dipercaya, yang dipakai adalah hal-hal yang berbau mistis tadi. Jadi ketika ada yang gangguan mental, dibawanya ke pemuka agama, entah itu ke dukun misalkan, tapi dukun bukan pemuka agama sih. Entah itu ke dukun, entah itu ke ustadz, entah itu ke pendeta, entah itu ke pastor. Mereka bawanya ke situ dulu. Setelah tidak bisa diobatin, baru akhirnya mencari pertolongan tenaga medis yang lain. Nah, itu tuh yang bikin kita kewalahan. Karena penyakitnya akhirnya itu sudah rentang lama. Dan akhirnya cara kita ngobatinnya itu juga pasti kesulitan. Jadi teman-teman di DPJP atau psikiater itu juga pasti kesulitan. Karena obat-obatan yang harus diberikan pun akhirnya belum tentu langsung masuk kena, kayak gitu. Juga teman-teman dari psikolog juga kalau mau masuk ke situ pasti kesulitan karena pasiennya sudah terlalu lama dalam kondisi yang gangguan mental tadi. Jadi agak kesulitan buat itu. Terus juga yang sering terdengar itu mitos-mitos tentang bunuh diri itu adalah kebanyakan karena negara kita mayoritas muslim, itu kebanyakan bahasanya adalah kurang kedekatan dengan Tuhannya. Gitu. Jadi ini orang-orang yang mau bunuh diri ini kurang iman, kurang imannya kurang nih, nggak dekat sama Tuhan nih, pasti jarang sholat nggak? Pasti ya kebanyakan tuh ditudingnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita luruskan juga bahwa setiap orang, jadi di literatur WHO yang pernah saya baca itu, setiap manusia yang lahir ke dunia itu punya kans 50% untuk gangguan jiwa, 50% untuk sehat. Tapi gangguan jiwanya kan kayak kita berduka karena kehilangan, kita bersedih, itu gangguan jiwa ringan tuh. Ya pastilah, semua orang pasti gangguan jiwa, tapi itu kan ringan. Dan dengan seiring berjalannya waktu kan kita akhirnya bisa tetap menjalani hidup dengan baik. Karena bisa menjalani hidup dengan baik, akhirnya gangguan jiwanya kan yang tadinya ringan bisa hilang, seperti itu. Tapi ya kalau tidak bisa mengelola tadi kesehatan mentalnya, ya akhirnya yang gangguan ringan jadi sedang jadi berat. Iya. Nah ya itu seperti itu ya sahabat Atma. Kemudian kenapa jadi dukungan dari lingkungan terdekat itu ya seperti keluarga, teman atau apapun lah itu yang dekat lah, kerabat, menjadi sangat penting dalam proses pemulihannya ini, Mbak Elda? Jadi kenapa dukungan itu bisa menjadi support system yang sangat baik bagi seseorang yang membutuhkan bantuan gitu ya, walaupun dia bilang bahwa aku nggak perlu siapa-siapa saat ini, lagian juga nggak ada orang yang mau menolong aku, lagian kamu pasti ada maunya juga nolong aku. Mungkin akan ada point of view yang seperti itu dari si pasien begitu ya, kita sebut aja itu pasien gitu, walaupun belum tentu itu menjadi pasien di sini gitu ya, tapi kita sebut aja mereka pasien. Nah, karena apa? Ketika lingkungan keluarga ini sangat support, sangat mendukung seseorang, itu seseorang akan membantu meminimalisir pikiran untuk mengakhiri hidup. Karena dia merasa bahwa aku bisa berdaya di sini. Ada orang-orang yang mengharapkan aku gitu, bahwa ada orang-orang yang mendukungku, bahwa aku punya support di sini. Ketika aku jatuh masih ada kok orang yang mau mendukung aku gitu untuk bisa bangkit kembali begitu ya. Baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan teman, atau juga lingkungan yang lebih luas lagi, entah dia masih di sekolah ataupun sudah bekerja begitu. Karena tekanan yang didapatkan itu bisa didapat dari mana saja, bisa saja dari lingkungan pertamanya yaitu lingkungan keluarga. Maka dia akan mencari support itu dari luar, yaitu di antara teman-teman atau lingkungan sosialnya yang lebih besar.
Kalau dia mendapatkan tekanan di sekolah dan juga di rumah dia juga mendapatkan tekanan, terus dia mau minta tolong ke siapa, begitu ya kan? Jadi lingkungan ini juga sangat penting perannya untuk menguatkan mental individu begitu. Dan di dalam dimensi kesehatan mental itu ada yang namanya bio, psiko, sosio, spiritual ya. Jadi secara biologis bagaimana kita supaya sehat secara fisik begitu, secara psikologis bagaimana kita menguatkan ya mental ini. Nah, dan sosial itu juga menjadi bagiannya gitu. Sosial ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Dan terakhir spiritual yang tadi dikaitkan dengan mitos, ya memang menjadi salah satu faktornya, tapi bukan itulah penyebab satu-satunya menjadi suatu gangguan seperti itu. Iya, jadi semua saling keterkaitan. Tergantungannya kuat itu. Iya begitu. Jadi semua saling keterkaitan. Jadi sekali lagi sahabat Atma, coba deh, ini menarik banget soalnya bahasan kali ini tuh selain untuk cara penanggulangannya, tanda-tandanya segala macam, dan pokoknya kalau misalkan masih yang ragu-ragu bisa coba chat dulu deh dan untuk curhat dulu ya ke hotline service Pujasera seperti itu. Kemudian misalnya nih saya sebagai orang luar, orang awam, masyarakat umum gitu. Bagaimana sih cara kami nih sebagai masyarakat umum yang mendengar podcast kita atau melihat podcast kita ini di YouTube nanti dan di Spotify bisa berkontribusi dalam upaya pencegahan bunuh diri? Bagaimana Kak Apri atau Mbak Ella? Kalau orang luar selain pasiennya sendiri sih, selain seperti yang dibilang Mbak Ella tadi, kalau kita jadi pasien, kita anggap mereka tuh pasiennya. Kalau selain pasiennya sendiri sih, yaitu tadi kita harus mengenali orang-orang sekitar kita yang punya kecenderungan untuk mengakhiri hidup tadi, entah itu menyendiri, yang tiba-tibanya suka ngelompok, biasanya suka ngelompok tiba-tiba malah menyendiri misalkan, atau yang tiba-tibanya biasanya ceria tiba-tibanya malah jadi murung, melamun segala macam. Nah, kita yang harus aware. Itu yang pertama. Setelah kita aware, apa sih yang harus kita lakukan? Dampingi dulu, temani dulu. Jadi nggak harus kita ngejudge, kamu butuh bantuan apa? Jangan dinasehati. Karena orang-orang yang kayak gitu, ketika dinasehatin malah nggak masuk ya? Bukan cuma nggak masuk, yang ada mereka merasa dihakimi. Mereka merasa dihakimi, mereka ngerasa kok kayaknya orang-orang ini nggak ngebantu, malah ngejudge semuanya gitu. Jadi cukup temenin aja. Kalau dia mau ngobrol, mau cerita, dengerin. Tapi kalau dia nggak mau cerita, nggak masalah, yang penting didampingin aja. Yang penting kita temenin, kita dampingin. Jangan sampai pikiran dia untuk mengakhiri hidup itu justru malah makin kuat. Nah, dengan kita dampingin terus segala macam, itu pikirannya tuh memang tidak bisa hilang, tapi paling tidak makin tambah parah. Kecuali memang kalau makin tambah parah, nah bisa kita menghubungi hotline service dulu. Pernah ada kejadian itu beberapa hari yang lalu, memang teman-teman kami yang didatangin sama seorang mahasiswa yang tiba-tiba menyerahkan semua barang-barangnya. Terus si Mbak itu malah kebingungan dan akhirnya menelpon ke hotline kami, dan kami bantu supaya meredakan, dan akhirnya coba, karena sebenarnya hotline kami ini sifatnya masih konseling dasar. Kita tidak punya link buat kayak 911-nya di Amerika lah, yang bisa buka laptop satu, komputer satu, menghubungkan kemana, kita tahu dia posisinya ada di mana. Kita belum bisa sampai ke situ. Mudah-mudahan nanti kedepannya arahnya bisa ke situ. Tapi paling tidak kita bisa membantu memfasilitasi. Kayak kemarin itu ada yang menelpon bahwa ada yang sudah depresi, sudah nangis-nangis, pengen nyebur ke sungai. Jadi dia menelpon ke kami, dan kami cuma bantu buat teleponkan atau mengarahkan ke teman-teman yang bisa membantu. Entah itu nanti ke Satpol PP, entah itu nanti ke ambulans, entah itu nanti ke kepolisian dan segala macam, atau pemadam kebakaran, mereka yang bisa mengevakuasi. Dan itu akhirnya berhasil datang, sempat mau dievakuasi, tapi akhirnya si pasien tadi perasaannya lebih tenang dan dibantu sama pasangannya buat pulang lagi. Dan itu memang seperti yang Mbak Ella bilang, dukungan keluarga sangat penting, karena dia
dihianati sama keluarganya sendiri akhirnya. Makanya sudah tidak percaya dengan siapa-siapa. Akhirnya siapapun yang ada di depan dia titipin barangnya, dia pengen mengakhiri hidupnya gitu. Ya, Mbak Elda ada tambahan? Ya, lalu juga sebagai orang yang berada di sekitar kita hidup lah di lingkungan sosial yang luas ini, perlu untuk menanamkan rasa empati sebenarnya. Gimana sih rasa empati itu? Rasa empati itu kita bisa memahami kondisi orang lain. Gitu, bukan berarti kita harus merasakan hal yang sama gitu. Ih, sedihnya ya gitu ya. Orang jadi, gitu kan, aku tuh nggak pengen dikasihani kali gitu, aku cuma pengen cerita, nggak usah dikasihani juga. Jadi kita cukup memahami aja, oh ya kamu perasaanmu sedang tidak nyaman ya, kita perlu hanya merefleksikan saja sebenarnya. Jadi pendengar yang baik aja. Iya, gitu ya. jadi nggak usah ada jadi judgement. pendengar dulu. Betul, jadi kita nggak usah yang ya aku dulu kalau misalnya ini juga begitu. Nah, malah jadi curhatnya dia. Iya, malah membandingkan hidup gitu ya kan jadinya. Jadi cukup empati saja bahwa ada orang, oh iya ya, kayaknya dia memang butuh teman. Apa yang kamu butuhkan sekarang? Misalnya tanya aja begitu kan. Aku di sini siap kok dengerin kamu kapanpun juga begitu. Kalaupun kita nggak bisa berada di sampingnya secara terus menerus, ya udah nanti kamu telepon aku aja, kapan aja pokoknya kamu telepon aja atau kamu WA aku gitu. Pokoknya aku akan ada untukmu. Kata-kata seperti itu aja seperti obat yang sangat amat mujarab gitu kayaknya gitu. Karena dia akan ada simple tapi malah mengena di hatinya. Karena itu memunculkan harapan bagi mereka. Oh, masih ada ya orang yang nungguin dan dengerin aku gitu. Betul. Begitu. Tapi yang diperhatikan juga tadi kita harus memenuhi kebutuhan dasar manusianya, makan, minum, istirahatnya. Jadi kita, kalau biasanya orang-orang kayak gitu tuh jadi lupa makan, lupa minum kan. Semuanya ya. Kita tuh yang harus mengingatkan, sudah makan apa belum, atau mau makan apa, atau kita yang sediakan, kita yang bantu, kayak gitu tuh. Kalau teman dekat biasanya kan tahu ya makanan kesukaannya apa, ya udah langsung kirimin aja gitu. Iya. Ya udah dikirim nih gitu. Iya. Makan ya. Makan ya. Nanti kapan-kapan dicek. Oh, belum dimakan, kita makan bareng-bareng, mungkin butuh teman untuk makan. Nah, gitu juga bisa. Iya, untuk mempererat juga hubungan pertemanan atau persaudaraan ya kita gitu. Nah, kemudian apa sih nih dari Mbak Elda atau dari Kak Apri nih untuk pesan terkuat yang ingin disampaikan oleh tim Hotline Service Pujasera tadi, peduli jiwa, selamatkan harapan kepada siapapun yang saat ini sedang merasa sendirian atau kehilangan harapan. Silakan. Bella duluan, nanti Kak Apri. Wah, pesan terkuat berat banget ya. Terkuat gitu ya. Apa nih? Jadi mungkin pesan yang saya nggak tahu ya, apakah ini akan bisa menggugah hati para orang-orang luar sana ataupun tidak begitu ya. Tapi yang pasti ketika ada diri kita mungkin terbersit pikiran untuk mengakhiri hidup, yakinlah bahwa di depan sana ada harapan untuk kita semua begitu, bahwa di balik jalan yang berliku ataupun jalan yang berlubang ini akan ada jalan yang mulus di depan sana begitu. Jangan putus harapan berarti. Jangan nyerah dulu kan, baru mungkin di sini. Nggak taunya 3 langkah lagi tuh udah mulus gitu kan. Kadang-kadang kan udah nggak capek dulu, akhirnya balik gitu kan karena semuanya berlubang. Nggak taunya 3 langkah lagi kan gitu. Benar. Kadang juga kita melihat bahwa lubangnya sebesar itu ya karena kita melihatnya dari jauh gitu. Tapi pas deket, wah ini loncat aja sekali juga nyampe gitu. Atau kita dengar kata orang itu kayaknya susah banget deh itu dilewatin ya. Bagi orang lain mungkin itu akan susah, tapi bagi kita belum tentu itu susah begitu. Karena masing-masing kan ada porsinya. Mungkin dari Kak Apri pesan terkuatnya. Kalau pesan terkuat sih dari kami tim Hotline Pujasera cuma bisa bilang kami ada buat teman-teman semua yang ngerasa sendirian. Jangan ngerasa sendirian, kami ada buat teman-teman semua, buat kalian semua. Silahkan hubungi kami, mau chat, mau telepon, silahkan. Itu aja. Itu. Silakan hubungi kami, mau chat, mau telepon, silakan. 24 jam atau 25 jam? 24 jam. 7 hari seminggu. Nah gitulah. Sebelum kita tutup nih, ayo kita sebutkan nomor hotline service Pujasera sekali lagi. Silakan telepon atau chat di 0811
5800 8887. 8-nya 3 kali baru 7. Nah, dicatat ya, nanti semoga editor nggak lupa juga naruh ini Buat naruh di kan. bawah ya. Iya, betul sekali. Nah, terima kasih untuk Mbak Elda, Kak Ya. Ampri, sahabat Atma juga terima kasih telah mendengarkan kita. Semoga pembicaraan kita hari ini, obrolan kita ini bermanfaat, nggak cuma cuap-cuap dan ketawa ketiwi aja gitu, tapi memberikan dampak yang positif yang luar biasa buat kepada masyarakat, teman-teman, sahabat Atma semua. Tentunya kita ini akan mengudara di Spotify dan juga di YouTube-nya Rumah Sakit. Jangan lupa ditonton dan di follow yang belum follow untuk YouTube-nya Rumah Sakit. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat Atma. Kami nggak lupa untuk selalu mengingatkan, datanglah ke Rumah Sakit Atma Husada Mahakam. Jangan ragu, jangan rasa malu untuk datang jika mengalami tanda-tanda yang tadi sudah kita sebutkan. Minimal kalau memang masih ragu untuk datang, bisa hubungi dulu ke nomor hotline servisnya di Pujasera di 0811 5800 8887. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan bisa juga ke hotline servis kami yang seperti biasa di 0811 587 8787. Akhir kata saya Farika Afriansyah, Elda, mengucapkan salam sehat jiwa dan raga. Assalamualaikum.